Cerita Cinta CEO Cantik. Bab 35. Untuk cerita lebih lengkapnya, buka playlist di channel ini bosku. Mau beli sepatu yang mana sayang? Tanya Airen menatap anaknya. Saat sudah ada di depan toko khusus penjual sepatu. Itu saja mah. Dava mau yang warna hitam semua. Tunjuk Dava pada sepatu kecil yang full berwarna hitam. Airen mengangguk, dia mengambil sepatu itu yang kebetulan ukurannya pas sama kaki anaknya. Bah, tolong pegangin dulu ya. Saya mau cari sepatu yang lain. Ucap Airen, menatap penjaga toko. Iya, Kak, jawabnya, sambil mengambil sepatu yang ada di tangan Airen. Kevin suka yang warna apa ya? Batin Airen menatap jajaran sepatu yang harganya lumayan. Sepatu couple ada tidak ya mbak? Buat cewek, cowok? Tanya Airen. Adakah? Kakaknya bisa lihat sebelah sini. Ini ada macam-macam warnanya. Tunjuknya kepada jajaran khusus sepatu yang serupa. Airen mengikutinya, dia melihat beberapa sepatu yang cukup bagus juga. Tapi dia lebih tertarik dengan sepatu yang berwarna putih. Karena bagus untuk dibawa berpergian. Yang itu saja mbak, tunjuk Airen. Ukurannya yang satu 39, yang satunya lagi 41 ya. Ucap Airen lagi. Baik, Kak, ucapnya, sambil memilih sepatu yang tadi ukurannya disebutkan. Mbak Anin kalau mau pilih saja, nanti sekalian saya yang bayar. Ucap Airen, menengok ke arah Mbak Anin yang menggandeng Dava. Tidak usah bu, saya sudah beli ini saja. Tolaknya, karena dia tak enak juga. Apalagi sudah dibelikan baju dan juga celana tadi sama bosnya. Beneran, udah ambil saja, ucap Airen lagi. Mbak Anin tetap menggelangkan kepalanya. Ya udah itu saja mbak, ucap Airen, menatap penjaga toko. Lalu mereka pun berjalan ke arah kasir untuk membayar sepatunya tadi. Semuanya 13 juta kak, ucapnya, sambil menyerahkan sepatu ke arah Airen. Airen mengambilnya, lalu dia menyerahkan black card ke arah penjaga kasir. Penjaga kasir menerima kartu itu. Walaupun tidak punya, setidaknya bisa pegang yang namanya black card. Batinnya, gembira. Sedangkan di sisi lain kini Kevin sudah ada di kontrakannya, dia sedang merebahkan tubuhnya di atas kasur sambil main handphone. Mobil Airen sudah terparkir di depan kontrakannya. Tut, dia telpon, apa sudah sampai kali ya? Batin Kevin, saat melihat di layar handphone, tertera nama Airen yang menelponnya. Kenapa sayang? Tanya Kevin, ketika mengangkat panggilan telepon dari Airen. Tidak usah, aku sudah makan. Tolak Kevin, saat mendengar suara Airen di seberang sana. Kamu sudah pulang? Tanyanya lagi. Ya udah, hati-hati. Aku tidur di kontrakan, nganterin mobilnya besok pagi saja sekalian berangkat kerja. Iya, love you more, sayang. Tut, setelah panggilan dimatikan Kevin berdiri dari tidurnya, dia mengunci pintu kontrakan, lalu berjalan kembali ke arah kasur. Dia akan tidur saja, Airen juga sudah tahu kalau dia akan tidur di kontrakannya. Sayang, mandi dulu gi, sama Mbak Anin. Tita Airen kepada Dava. Saat mereka baru sampai di rumah, Dava mengangguk. Dia mendongak ingin digendong Mbak Anin. Anin yang melihat itu segera mengangkat tubuh Dava. Sedangkan Airen berjalan ke arah kamarnya. Dia juga akan membersihkannya tubuhnya, setelah itu makan malam, lalu tidur. Tut, loh, ibu, ucap Airen, menatap handphonenya yang berbunyi. Dia pun segera mengangkat panggilan dari orang tua Kevin. Assalamualaikum, nak, kamu sedang bersama Kevin tidak? Ibu tadi telepon tidak diangkat. Tanya Bu Romlah. Waalaikumsalam, Bu. Kevin di kontrakannya. Tadi sempat teleponan sama Airen, katanya dia mengantuk. Mungkin sudah tidur, terang Airen. Bu Romlah yang mendengar itu manggut-manggut. Kamu sedang sibuk tidak? Matiin saja teleponnya. Airen mandi dulu ya Bu. Nanti Airen telepon lagi. Soalnya ini baru pulang dari mall, tadi nganter Dava beli sepatu kebablasan beli pakaian di sana, jadi pulang malam. Terang Airen sambil terkekeh, menatap layar handphone yang ada gambar Bu Romlahnya. Aduh, ada-ada saja, ya udah matiin saja ya, nanti ibu mau video call sama cucu ibu. Udah kangen soalnya, ucapnya terkekeh. Iya, Bu, Assalamualaikum, ucap Airen sambil tersenyum. Waalaikumsalam, Tut. Setelah panggilan telepon terputus dia menaruh handphonenya di atas kasur. Lalu dia berjalan ke arah kamar mandi.
Beberapa menit berlalu Dava sudah selesai mandi. Bocah itu saat ini sedang ada di ruang tamu, sedang bermain dengan robot-robotan miliknya. Sedangkan Mbak Anin ada di samping bocah itu, dia menyuapi Dava makan, karena Dava tadi mengeluh lapar setelah mandi. Mbak Anin nanti ikut sama Dava ya? Dava mau ke rumah nenek lagi, ucap Dava, menatap Anin. Iya, sayang, yeay, terima kasih. Nanti Dava kasih Mbak Anin stroberi, ucapnya tersenyum senang. Mbak Anin terkekeh mendengar itu. Dia kembali menyuapi Dava lagi. Dava, ini nenek telepon sayang, ucap Airen, yang baru menuruni anak tangga. Nenek telepon, tanya Dava senang. Lalu dia berlari mendekat ke arah mamanya. Mana mah? Tanyanya. Bu, Airen makan dulu ya. Ibu teleponannya sama Dava sendiri dulu. Izin Airen. Iya, nak. Setelah itu Airen memberikan handphonenya ke arah Dava. Dava teleponnya sambil duduk di sofa sana. Tita Airen. Dava mengangguk. Bocah itu kembali berlari ke arah sofa. Halo nenek, nenek sedang apa di sana? Apakah buah stroberinya sudah panen? Tanya Dava semangat. Nenek sedang duduk sayang. Buah stroberinya sudah panen tadi siang, ucap Bu Romlah menggoda Dava. Apa? Kenapa nenek tidak bilang sama Dava? Kan Dava sudah bilang kalau panen kasih tahu Dava. Keluh Dava dengan wajah sedih. Nenek sama kakek lupa, ucap Bu Romlah di seberang sana sambil menahan tawa. Dava cemberut, bocah itu berlari menuju ke mamanya. Mamanya, ini Dava tidak mau telepon sama kakek dan nenek lagi, ucap Dava dengan wajah cemberut. Menyerahkan handphone ke arah Airen yang sedang makan. Loh kenapa? Tanya Airen kaget. Dava menggelengkan kepalanya, lalu dia kembali ke arah ruang tengah. Dengan air mata yang keluar, dia menangis dengan sedih saat mendengar itu. Apalagi dia begitu berharap ingin memetik buah stroberi. Dava kenapa bu? Tanya Airen, menatap layar handphonenya. Tadi ibu bercandain Dava, kalau buah stroberinya sudah panen, ucap Bu Romlah, sambil terkekeh. Dia tak menyangka kalau respon Dava sampai seperti itu. Airen yang mendengar itu geleng-geleng kepala, sambil tersenyum. Tuh anaknya sedang menangis, beritahu Airen, sambil mendekat ke arah Dava, meninggalkan makanannya yang belum selesai. Dava mau sama papa. Dava mau kasih tahu papa kalau nenek sama kakek sudah jahat, sudah bohongin Dava, ucap bocah itu di sela tangisannya. Ai, coba handphonenya kasih ke Dava. Ibu mau bicara, ucap Bu Romlah. Airen mengangguk. Sayang, ini nenek mau bicara. Tidak mau. Fix. Dava mau sama papa. Fix. Tolak bocah itu yang menangis sambil tengkurap di atas sofa. Kata nenek, tadi nenek bercandain Dava. Buah stroberinya belum panen, panennya nanti. Jelas Airen dengan lembut, sambil berjongkok di samping anaknya, yang ada di sofa. Dava tidak mendengarkan sama sekali bocah itu terus saja menangis ingin bersama Kevin. Bawa ke Kevin saja nak, biar nangisnya reda. Ibu jadi tidak enak, niatnya cuma bercandain Dava saja malah nangis. Terang Bu Romlah di seberang sana. Airen mengangguk. Kalau begitu Airen tutup teleponnya ya bu. Iya, tut. Setelah panggilan telepon terputus Airen mencoba mengangkat anaknya. Udah jangan nangis lagi ya. Sekarang kita susul papa, ucap Airen. Dava mengangguk, dia masih sesenggukan di gendongan mamanya. Mbak, tolong makanan saya ditaruh di kotak makannya. Saya mau makan lagi nanti di sana, ucap Airen melirik Mbak Anin. Baik, bu, ucapnya patuh. Airen pun berjalan ke arah kamarnya. Dia akan membawa pakaian Dava dan juga baju tidurnya saja, sebenarnya dia ingin tidur di rumah saja. Apalagi Kevin sudah tidur, takut mengganggu laki-laki itu. Bagaimana kalau kita susul papanya besok saja, sekarang papa sudah bobo, ucap Airen, yang berusaha merayu Dava supaya tidak jadi ke kontrakan Kevin. Dava mau sama papa. Fix. Tangis Dava lagi. Airen yang mendengar itu menghela nafasnya. Sepertinya Dava tidak bisa diajak kerjasama. Bocah itu malah semakin kencang menangisnya. Iya, udah jangan nangis lagi, ucap Airen, mempuk-puk pantat anaknya. Ceklek. Setelah membuka pintu dia menaruh tubuh Dava di atas kasur. Jangan nangis lagi. Kalau masih menangis kita tidak jadi susul papa, ancam Airen, menatap Dava yang sedang menangis. Dava menjatuhkan tubuhnya di atas kasur, dia bersembunyi di bantal supaya tangisannya tak terdengar.
Airen yang melihat itu geleng-geleng kepala. Lalu dia berjalan ke arah lemari untuk mengambil bajunya dan juga baju Dava. Dan Dava kenapa menangis? Tanya Bi Hanum kepada Anin. Tadi diisengin sama ibunya Mas Kevin. Makanya nangis. Jelas Anin, yang sudah menyiapkan makanan dan juga minuman untuk bosnya. Hoalah, pantesan tiba-tiba menangis. Terang Bi Hanum sambil tersenyum. Emang mereka sudah dekat banget ya? Tanyanya lagi. Mbak Anin mengangguk. Iya, 1 bulan lagi juga mereka mau menikah. Kemarin pas ke rumahnya Mas Kevin minta izin sama orang tuanya untuk menikahi Bu Airen. Alhamdulillahnya, orang tua Mas Kevin begitu sayang sama Dava, apalagi kata mereka dan Dava begitu mirip sama Mas Kevin kecil. Bahkan mereka sempat menuduh Mas Kevin yang berbohong soal identitas dan Dava sebenarnya. Mereka mengira dan Dava anak kandungnya Mas Kevin. Jelas Mbak Anin sambil terkekeh kecil, mengingat itu. Bi Hanum yang mendengar itu tersenyum, dia bersyukur mendengar itu. Setidaknya bosnya bisa hidup bahagia ke depannya. Dia berharap semoga tidak ada lagi masalah rumah tangga yang membuat Airen trauma lagi. Semoga Kevin laki-laki yang baik ketika menjadi suami. Walaupun sebenarnya dia tahu Kevin memang baik, di rumah ini saja Kevin selalu ingat sama yang kerja di sini. Kalau bawa makanan ke sini pasti orang-orang yang kerja di sini kebagian, tidak hanya Airen dan Dava saja yang dia kasih. Papa tidak angkat teleponnya, pasti dia sudah tidur. Ucap Airen, yang saat ini gendong Dava dan juga tas gendong yang berisi pakaian mereka di bahunya. Dava memeluk leher mamanya, dia masih cegukan karena terus menangis di pundak Airen. Lalu Airen berjalan keluar kamarnya, sambil menghubungi Kevin. Mbak, bekalnya sudah? Tanya Airen, berjalan ke arah dapur. Sudah Bu, ini, ucap Mbak Anin, sambil menyerahkan paper bag ke arah Airen. Airen menerimanya. Terima kasih ya, ucapnya tersenyum. Setelah itu dia berjalan ke arah pintu utama. Dia ke kontrakan Kevin akan diantar oleh Pak Tisna, kebetulan tadi sudah memberitahunya. Terima kasih Pak, ucap Airen tersenyum. Saat Pak Tisna membukakan pintu mobil belakang. Pak Tisna mengangguk kecil. Kini Airen masuk ke dalam bersama Dava. Lalu Pak Tisna berlari kecil menuju ke pintu mobil depan sampingnya, untuk mengemudi. Kenapa sayang? Ucap Kevin, di seberang sana dengan mata terpejam. Airen yang panggilan videonya diangkat kini memperlihatkan Dava yang habis menangis. Tuh lihat, Dava menangis mau susul kamu. Ini aku sedang di jalan, diantar sama Pak Tisna. Beritahu Airen. Kevin membuka matanya. Kenapa kau nangis? Ya udah kesini saja, aku masih mengantuk sekali. Nanti langsung masuk saja ya. Tadi telpon ibu. Ibu isengin Dava jadi dia menangis mau sama kamu. Jelas Airen. Ya udah kesini saja. Ucap Kevin lagi, dengan pelan. Dia kembali memejamkan matanya tanpa mematikan panggilan itu. Tuh lihat kan, papanya tidur. Ucap Airen, melirik Dava, memperlihatkan Kevin yang kembali tertidur. Dava mengangguk. Dava mau ketemu papa. Dava mau bobo sama papa. Bocah itu, Keke ingin bersama Kevin. Airen menghela nafasnya, untuk lebih bersabar lagi. Selama perjalanan menuju kontrakan Kevin, dia tidak berbicara lagi, dia terus mengelus punggung Dava supaya bocah itu tertidur. Sambil melihat kekasihnya yang tertidur lewat layar handphone. 30 menit berlalu, kini mobil yang dikendarai Pak Tisna berhenti di depan mobil Airen yang terparkir di sana. Terima kasih ya Pak, ucap Airen, sambil turun dari mobil. Iya, Bu, ucap Pak Tisna, mengangguk sopan. Airen pun berjalan ke arah kontrakan Kevin, sedangkan Pak Tisna kembali melajukan mobilnya untuk kembali ke rumah Airen. Bersambung, nantikan keseruannya ceritanya di bab selanjutnya. Dukung channel ini dengan cara like, subscribe, share dan komen. Terima kasih.